Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 4. Bicara soal hati memang sulit. Alamat kos. Itu Kak Hanum gak nginep di kos. Terus di mana? Di rumah keluarganya Kak. Aku juga gak tahu di mana. Nah, jawab Fanny gugup. Ponselnya kenapa gak aktif ya, Van? Gak tahu juga Kak. Aku pamit ya, ujar Fanny segera pergi. Fanny sendiri sekarang sedang kesepian karena Om Roni sibuk dengan istrinya dan Fanny sibuk dengan Om Daniel. Ikut gak Dit? Tanya Riko lagi. Akhirnya Adit ikut karena tidak menemukan alamat Hanum. Daniel sengaja lama di kamar mandi agar Susan tidur duluan, tapi sepertinya Susan menunggu dirinya. Hal ini sudah biasa Susan lakukan. Jika menginginkan sesuatu, dia akan membujuk Daniel hingga suaminya itu memberikannya. Sayang, sini aku mau peluk kamu, rengek Susan manja. Kamu tidur duluan saja ya sayang. Aku lupa masih ada pekerjaan yang harus aku cek, takutnya besok malah keteteran. Tadi kamu hubungi aku mendadak sih, jadi aku segera pulang padahal masih lembur di kantor. Bisa besok kan, Pak? Apa kamu gak kangen sama aku? Kangen banget, tapi mau bagaimana lagi sayang, besok semua ini harus diselesaikan. Tadi Sonia sudah mengirimkan berkasnya, aku cek sebentar ya, alasan Daniel. Daniel mengambil ponselnya dan keluar dari kamar, jam sudah menunjukkan pukul 22 WIB. Apa Hanum bisa tidur? Batin Daniel, rasa bersalah di dadanya terus muncul. Kenapa aku langsung meninggalkannya tadi? Daniel mengetik pesan WA untuk Hanum. Jangan lupa kunci pintunya. Tombol send ditekan oleh Daniel tapi masih centang satu membuat Daniel cemas. Daniel tidak bisa tidur memikirkan Hanum, tapi dia juga tidak bisa pergi begitu saja, takut Susan curiga. Daniel mengusap wajahnya kesal, apalagi besok hari libur. Sudah pasti dia akan menghabiskan waktu bersama Susan di rumah, lalu bagaimana dengan Hanum sugar baby-nya itu? Pa, kok punya kamu malah loyo begini sih? Kesal Susan saat mereka sedang bercinta. Tiba Daniel memikirkan Hanum dan miliknya seketika mengecil. Aku juga tidak tahu sayang. Mungkin karena aku lelah, jawab Daniel sambil terus mencoba merangsang miliknya agar hidup kembali. Apa jangan kamu impoten, Pa? Ya kamu sekarang impoten, tuduh Susan. Jangan sembarang bicara sayang, aku rasa ini hanya lelah biasa, tidak terjadi apa-apa padaku. Susan bangkit dari atas tubuh Daniel lalu meraih piyamanya dengan cemberut. Maafkan aku sayang, nanti malam kita coba lagi ya, bujuk Daniel. Tidak, aku sudah kecewa padamu. Aku capek dari Jogja, Pa, karena kangen sama kamu. Tapi kamu malah loyo begini. Tahu begini aku tidak pulang, ketus Susan. Aku yakin kamu ini sudah impoten sekarang. Lanjutnya membuat Daniel takut. Apa benar dia impoten? Sayang, beri aku waktu istirahat sejenak ya. Nanti kita ulangi. Aku yakin kalau diriku sehat. Aku mau berangkat siang ini ke Jogja. Bagaimana dengan villa yang aku minta? Tanya Susan. Nanti aku transfer uangnya ya sayang, tapi kamu jangan ngambek dong. Jangan pulang sekarang ya, bujuk Daniel. Dia merasa bersalah karena tidak bisa memuaskan istrinya.
Tadi Mama sudah menghubungiku. Dia ingin aku pulang, ujar Susan sambil segera mengemasi pakaiannya. Dia ingin ke Jogja sore ini juga. Jangan lupa transfer uang untuk jajan dan uang beli vilanya, ingat Susan. Iya, nanti aku kirim, jawab Daniel lemas. Daniel mengusap wajahnya sendiri, entah kenapa pikirannya terus membayangkan Hanum. Pasti ini hanya karena rasa bersalahku saja, batin Daniel. Kamu cemburu? Tanya Fanny. Pagi sekali Hanum sudah datang ke kosnya dan bercerita kalau semalam Daniel meninggalkannya sendiri. Nggak tahu, rasanya beda aja Van. Kamu suka sama Om Daniel Num? Tanya Fanny lagi dan dijawab gelengan oleh Hanum. Dia tidak mengerti dengan perasaannya. Jika berdekatan mereka seperti Tom and Jerry, tapi jika berjauhan rasa rindu dan khawatir dengan keadaan masing-masing. Num, ini pekerjaan bukannya romansa cinta. Kita hanya pemuas nafsu, bedanya bukan PSK, ujar Fanny menjelaskan. Dia tidak mau sahabatnya sampai memiliki perasaan seperti dirinya pada Om Roni karena akan menyakitkan. Van, coba kamu pikir orang yang hampir bersama kita tiap hari, yang berbagi ranjang bahkan hampir ml Van, nggak mungkin aku bisa menyembunyikan perasaan. Aku paham Num, tapi please jangan pakai hati. PSK di luar sana lebih sulit dari kita Num, dengan banyak pria. Justru banyak pria yang membuat mereka tidak jatuh cinta Van. Van Om Daniel lelaki kedua yang melihat tubuhku selain ayah. Ayah saja waktu aku kecil, sedangkan Om Daniel saat aku dewasa. Kamu bisa bayangkan Van, gimana malunya aku. Bicara soal hati memang sulit Num, jalani saja dulu sampai waktunya tiba, ujar Fanny dan diangguki Hanum. Daniel duduk di balkon kamarnya menikmati pemandangan malam. Dia berpikir kenapa saat ini kehidupan rumah tangganya semakin memburuk. Susan hanya datang jika menginginkan sesuatu dan jika sudah dapat dia akan pergi. Tapi karena rasa cintanya dan adanya Aditya membuat Daniel tidak curiga sedikit pun pada Susan. Hubungannya dan Aditya pun sudah semakin menjauh karena Aditya sendiri sudah besar, jarang berada di rumah. Daniel berusaha memejamkan matanya. Tapi kelebatan bayangan Hanum yang sedang bersedih tiba-tiba muncul lagi di benaknya, membuat lelaki mapan itu tidak bisa tertidur. Aneh, kenapa bayangan Hanum semakin nyata ya, batin Daniel. Sampai dia terlarut dalam hayalannya membayangkan sosok Hanum mulai dari ketusnya, bawelnya dan sedihnya. Semua berputar seperti kaset kusut di otak Daniel. Daniel menghela nafas panjang, sepertinya dia tidak akan bisa tidur malam ini apalagi Susan sudah pergi ke Jogja. Daniel menghabiskan waktunya dengan merokok di balkon kamar. Dia tak berniat menghubungi Hanum karena takut mengganggu tidur perempuan itu. Suara kokok ayam sayap terdengar menandakan pagi sudah datang menjelma. Matahari dengan malu mulai muncul. Daniel sedang tertidur pulas. Karena baru pukul 4 subuh dia baru bisa memejamkan matanya. Sementara Hanum sudah rapi, hari ini dia akan ke salon bersama Fanny. Mereka ingin menghabiskan akhir pekan dengan memanjakan diri. Ponselnya dimatikan saja Num, ujar Fanny. Kenapa? Nanti malah Aditya menghubungi kamu. Kita mau senang, senangkan hari ini, bukan meladeni dia.
Iya, Van. Aku sedang tidak mau diganggu mumpung Om Daniel ada istrinya. Jadi aku bisa memanjakan diriku. Ya, aku juga begitu. Om Roni sedang di Singapura pengobatan istrinya, sahut Fanny. Daniel membuka matanya perlahan. Dia merasa sedikit pusing mungkin karena semalam kurang tidur, tapi matanya enggan untuk terpejam lagi. Daniel segera bangkit dan ke kamar mandi. Setelah mandi Daniel segera turun untuk sarapan. Papa nggak ke kantor? Tanya Aditya. Ini hari Minggu, sahut Daniel. Biasanya papa di kantor mulu, biarpun hari Minggu. Sedang tidak ada pekerjaan, jawab Daniel lagi. Bagaimana dengan kuliahmu, Boy? Apa baik? Baik saja, papa sudah lama tidak melihat nilaimu. Bagaimana papa mau lihat nilaiku? Papa dan mama jarang di rumah. Kalian sibuk dengan urusan masing-masing, sindir Aditya. Semua ini juga untuk masa depan kamu. Pa, masa depan seperti apa yang akan papa berikan untukku? Aku rasa papa sudah cukup kaya raya. Apa tidak ada sedikit waktu untukku seperti dulu? Dit, papa cari uang, bentak Daniel. Mama. Omamu sakit, Dit, di Jogja. Apa kamu tidak sedikit pun kasihan melihat mamamu bolak-balik mengurus kamu, papa dan oma? Hargailah, Dit. Kamu sudah besar, jangan merengek seperti anak 5 tahun, jelas Daniel. Aditya memang sudah besar, tapi dia juga butuh sosok mama dan papa yang selalu ada untuknya. Aditya ingin mengenalkan perempuan yang dia sukai pada mama dan papanya, tapi mereka sama sekali tidak punya waktu untuk Aditya. Maaf, papa terlalu keras, tapi suatu saat kamu akan mengerti, Dit, lanjut Daniel. Tapi Aditya malah meninggalkan meja makan, membuat Daniel mengusap wajahnya kasar. Kepalanya benar-benar ingin pecah saat ini. Daniel mencicipi makanan yang tersedia, tapi sama sekali tidak ada rasa di lidahnya. Big, pekik Daniel. Iya, Tuan. Kenapa rotinya tidak enak? Apa selainya sudah basi? Tanya Daniel. Tidak, Tuan, itu selai seperti biasanya dan masih bagus, jawab pembantu Daniel. Daniel juga mencicipi kopinya, terasa sangat pahit, tidak seperti buatan Hanum yang nikmat. Tidak ada yang enak di rumah ini, kesalnya membuat sang pembantu terdiam. Daniel segera mengambil ponselnya untuk menghubungi Roni, tapi sahabatnya itu sekarang sedang terbang ke Singapura untuk pengobatan sang istri. Tidak ada cara lain, Daniel terpaksa ke apartemen untuk menemui Hanum. Saat ini perempuan itulah yang menjadi penyebab kekacauan dalam diri Daniel. Pulang kemana kamu, Num? Tanya Fanny setelah mereka menghabiskan waktu untuk ke salon belanja. Kos aja lah, Van. Dia apartemen bosan, jawab Hanum. Saat keduanya turun dari taksi, Hanum melihat Daniel yang sedang berdiri di samping mobilnya, membuat dada Hanum berdegup kencang. Om Daniel, Num, bisik Fanny. Duluan ya, Om. Permisi, ujar Fanny jalan duluan. Dia takut kalau Om Daniel marah karena dari tatapan mata lelaki itu seperti menahan emosi. Mana ponsel kamu? Tanya Daniel. Low, bed, Om, jawab Hanum gugup. Dari pagi lobat hingga sekarang, dari mana saja kamu? Salon, ku lupa bawa casnya. Naik, ujar Daniel membuka pintu mobilnya.
Hanum segera berjalan pelan ke arah mobil. Setelah masuk, Daniel membanting pintu mobil dengan kuat membuat Hanum terkaget. Tak ada suara. Hanum menatap ke arah luar. Dia benar takut saat ini. Tatapan Om Daniel seperti akan memakannya. Sesampainya di apartemen, Daniel keluar duluan dan Hanum mengikuti dari belakang sambil membawa barang belanjaannya. Tak sedikit pun Daniel menoleh ke arah Hanum dan membantunya. Dia membiarkan sendiri sugar baby-nya ini kesulitan. Daniel membuka pintu apartemen dan menyalakan lampu. Hanum membawa barangnya langsung ke dalam kamar. "Kenapa kamu pergi tanpa izin padaku?" tanya Daniel. "Bukannya Om yang bilang kalau jangan hubungi Om duluan?" "Ya, aku hanya mengikuti perintah," jawab Hanum. "Tapi aku menghubungimu, ponselmu tidak aktif." "Low, bad Om. Kalau tidak percaya lihat ini." "Tidak menyalakan," ucap Hanum memperlihatkan ponselnya yang sedang dalam keadaan mati. "Low, bad atau sengaja tidak kamu nyalakan?" tanya Daniel membuat jantung Hanum semakin ingin lepas. Benar lobat Om. Ku ingin mandi Om." Gerah, alasan Hanum segera mengambil handuk tapi tangan Daniel menghalanginya. "Om, aku ingin mandi," ujar Hanum. Daniel membalikkan tubuh Hanum menghadap ke arahnya dan mencium bibir perempuan itu dengan ganas. Hingga Hanum tersentak kaget. Tidak biasanya Daniel bersikap agresif seperti ini. "Ada apa?" "Jika kau ketahuan berbohong, kau akan tanggung akibatnya," bisik Daniel membuat bulu kuduk Hanum sontak berdiri. Daniel mendorong tubuh Hanum hingga ke tembok dan mengangkat kedua tangan perempuan bertubuh mungil ini. Hingga Hanum tak diberi ruang untuk bergerak, sedangkan bibirnya menciumi seluruh wajah Hanum hingga Hanum mendesah. Kali ini Daniel benar tak membiarkan Hanum menahan pelepasannya. Daniel membuka kaos yang dipakai Hanum. Satu tangan Daniel berusaha melepaskan bagian bawah dan satunya lagi masih mengunci pergerakan tangan Hanum di atas sementara bibir mereka masih bersatu. Daniel menarik Hanum ke arah tempat tidur dan membuka semua pakaian yang masih melekat di tubuh Hanum, begitu juga di tubuhnya. Hanum ketakutan. Dia tak pernah melihat Daniel seberingas ini. Apa yang terjadi dengan sugar daddy-nya ini? "Om," desah Hanum. "Aku tidak kuat Om," desah Hanum sambil meremas rambut Daniel. Tubuh perempuan mungil itu akhirnya gemetar dan Daniel langsung mencium rakus bibir Hanum. "Ini kan yang kamu mau, ini yang kamu pinta dariku," ucap Daniel membuat Hanum malu. Dia tak ingin menatap Daniel saat ini. Perlahan Daniel menuntun miliknya. "Om," panggil Hanum malu. Daniel mencium bibir Hanum, awal yang sakit tapi lama menjadi nikmat untuk Hanum. Daniel mencium kening Hanum dan terkulai lemas di atas tubuh perempuan cantik ini. Daniel bangun tapi tak melihat Hanum di sampingnya. Apa Hanum marah padanya karena semalam? Daniel buru keluar kamar dan melihat Hanum sedang masak di dapur. Tanpa sadar dia menarik sudut bibirnya. Ternyata dia tidak impoten, bahkan Hanum beberapa kali mengerang nikmat di bawah kukungannya. "Sudah bangun Om?" tanya Hanum tersenyum manis sambil menata makanan di atas meja makan. Mandi terus sarapan ya?"
aku berangkat ke kantor duluan. Kenapa tidak berangkat bersama? Tanya Daniel. Dia pikir setelah pertempuran semalam mereka akan menjadi semakin dekat. Om sudah tahu sendiri kan jawabannya, jangan ditanya lagi, ucap Hanum sambil tersenyum kecil. Tak ada tanda marah ataupun sedih di raut wajah Hanum. Apa dia bahagia karena semalam mereka melakukannya? Sarapan apa? Tanya Daniel yang hanya melihat satu piring nasi putih dan teh hangat. Nasi goreng kampung Om. Nasi goreng kampung, tapi kenapa warnanya putih? Itulah makanya dinamakan nasi goreng kampung, jelas Hanum. Jadi kalau kota warna apa? Sepertinya merah, jawab Hanum asal. Daniel segera mencicipinya. Om mandi dulu, jorok ah, ujar Hanum sambil menepis tangan-tangan Daniel. Iya, bawel, jangan pergi dulu, ingat Daniel. Daniel segera masuk ke dalam kamar dengan sedikit cemberut tapi mampu membuat Hanum tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Tak berselang lama lelaki tampan itu keluar kamar dengan setelah jas navy dan celana dasar hitam. Terlihat sangat tampan membuat Hanum terkesima. Temani aku sarapan dulu, sekarang biasakan selesai aku makan, baru kamu berangkat kerja. Ya, jawab Hanum gugup. Kamu sudah sarapan? Tanya Daniel dan diangguki Hanum pelan. Mulai besok semua harus diubah, kamu harus menyiapkan semua pakaianku dan setelah masak kita sarapan bersama baru berangkat ke kantor. Jelas Daniel. Kenapa harus diubah Om? Nanti aku malah telat. Om tahu sendiri kan peraturan di kantor, jika telat akan dipotong gaji 3%. Tinggal berapa lagi gajiku? Ya kamu usahakanlah jangan telat. Mana bisa Om kalau aku harus menunggu Om sarapan terlebih dahulu. Kenapa tidak bisa? Kamu hanya menungguku sarapan saja bukan memandikanku. Terserah Om saja, melawan pun percuma. Aku tidak akan pernah menang, ucap Hanum cemberut. Bagus kalau kamu sudah tahu peraturannya, yang punya perjanjian akan selalu menang. Ayo Om, ini sudah hampir pukul 7 dan aku harus menunggu angkutan umum. Aku tidak mau bercanda Om, ingat Hanum sambil melirik jam tangannya. Kamu bisa naik taksi atau kita berangkat bersama. Om, aku tidak mau menimbulkan kegaduhan di kantor jika ada yang melihat kita, tekan Hanum. Terserah kamu, jika memang mau terlambat dan tanggung sendiri resikonya. Hanum berdecak kesal meninggalkan Daniel sendiri yang baru selesai makan. Daniel hanya tersenyum kecil. Hari ini dia ingin bermain. Main dengan Hanum sedikit menghukumnya karena Hanum berperilaku seolah-olah tidak terjadi apa dengan semalam. Daniel berangkat sendiri ke kantor sedangkan Hanum kuekeh naik angkutan umum hingga dia telat 10 menit. Berikan sanksi bagi yang telat Rio, jangan ada perbedaan, tekan Daniel saat melihat Hanum berlari dari luar. Kenapa telat Num? Tanya Rio. Maaf Kak, aku kesiangan karena ada pekerjaan semalam. Sindir Hanum menatap Daniel yang seolah-olah tak memperdulikannya. Untuk kamu bersihkan kamar mandi di belakang dan untuk kamu bersihkan gudang, perintah Daniel pada dua orang yang juga telat hari ini. Kamu, tunjuk Daniel pada Hanum. Bersihkan kamar mandi di ruangan saya, jangan sampai kotor sedikit pun, tegasnya. Saya Pak,
tunjuk Hanum pada dirinya. Iya kamu juga telat kan, silahkan ambil alatnya lalu masuk ke dalam ruangan saya, perintah Daniel lagi. Sudah Hanum kerjakan saja, nanti Pak Daniel malah marah, bisik Rio dan diangguki Hanum kesal. Hanum pamit untuk mengambil alat pengebel dan ember. Hanum masuk ke dalam ruangan Daniel tanpa mengetok pintu terlebih dahulu. Apa kamu tidak ada sopan santunnya? Bagaimana jika saya sedang telanjang? Hanum menghela nafas berat, sepertinya sugar daddy-nya ini sengaja mengerjainya. Jika Bapak sedang telanjang ya saya juga ikut telanjang menemani Bapak, jawab Hanum tanpa malu. Ini di kantor Num, harus profesional, saya tidak pandang bulu ya. Siapa yang bilang ini di apartemen? Sahut Hanum lagi. Daniel gemas dengan jawaban sang sugar baby. Dia mendekat pada Hanum dan mencium bibirnya pelan. Ciuman yang awalnya sedang jadi lebih menuntut dan membuat Hanum hilang kendali. Ketukan pintu membuat Daniel melepaskan ciumannya. Maaf Pak, ini ada berkas yang harus Bapak tanda tangani, ucap Sonia berjalan ke arah meja dan meletakkan di sana. Sekilas Sonia melirik ke arah Hanum yang sedang mengepel lantai. Hei, bukannya Pak Daniel minta kamu bersihkan kamar mandi, kenapa malah di sini? Apa kamu tidak bisa bekerja? Marah Sonia. Maaf Bu, maaf. Cepat sana ke kamar mandi, bentaknya lagi. Ini bawa keluar. Daniel memberikan berkas itu pada Sonia kembali. Jika dia tidak bisa bekerja dipecat saja Pak. Itu menjadi urusan saya, kamu kembali bekerja, usir Daniel membuat Sonia kesal. Setelah Sonia pergi, Hanum langsung berjalan masuk ke dalam kamar mandi dan diikuti Daniel. Kenapa Om ikut? Mau bantuin kamu? Nggak ada, ini akalan Om saja. Besok jangan sentuh aku lagi ya Om, kalau paginya aku harus mengepel lantai kamar mandi Om. Salah kamu sendiri, kenapa tidak mau berangkat bersama? Sudah sana, aku mau sendiri. Marah Hanum mendorong tubuh Daniel dan mengunci pintu kamar mandinya. Hanum keluar dengan wajah cemberut karena lelah, sedangkan Daniel tersenyum kecil melihat sugar baby-nya merajuk. Bau, ujar Hanum mencium bau tubuhnya sendiri. Sudah selesai? Tanya Daniel. Hanum segera keluar karena dia ingin segera pulang terlebih dahulu sebelum kembali ke lapangan. Baju yang dia kenakan sangat menyengat bau pewangi. Daniel merasa bersalah, dia ingin mengejar Hanum tapi takut ada yang melihatnya. Hanum, kamu jualan di sini? Tanya Aditya yang melihat Hanum sedang stay duduk di depan salah satu minimarket ternama. Kebetulan Aditya ingin membeli beberapa minuman. Ya Kak. Kenapa kamu terus menghindar dari aku dan hari itu kenapa ponselmu tiba mati? Waktu itu aku sedang ada urusan keluarga Kak, alasan Hanum. Pantas saja kamu tidak ke kampus, tapi kenapa tidak mengabariku Num? Maaf Kak, aku lupa karena ponselku lobat. Hanya ini alasan yang Hanum bisa berikan saat ini. Karena otaknya mendadak kosong saat melihat Aditya. Dit, ayo, pekik Riko dan diangguki Aditya pelan. Hanum, aku boleh menemanimu di sini? Maaf Kak, aku sedang bekerja, jawab Hanum.
Ayo kita udah telat. Pekik Lita keluar dari dalam mobil membuat Aditya tidak enak hati. Hanum, aku tinggal ya. Ya Kak, tidak apa. Apa, aku harus kerja, ujar Hanum yang melayani pembeli. Aditya ditarik oleh Lita tapi matanya masih terus melirik ke arah Hanum. Membuat Lita cemburu dan menatap sinis pada perempuan kampung ini. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore. Hanum harus kembali ke kantor untuk absen. Sedangkan Fanny dari tadi menghubunginya meminta ditemani ke dokter karena beberapa hari ini Fanny tidak enak badan. Sudah hampir pukul 8 malam baru Hanum kembali ke apartemen dan dia melihat Daniel sedang duduk di ruang tamu sambil melipat kedua tangannya. Seperti biasa saat dia hendak memarahi Hanum, tapi kali ini Hanum langsung masuk ke dalam kamar dan mandi, tubuhnya terasa lengket. Selesai mandi dia langsung tidur. Tadi sebelum pulang Hanum sengaja makan dulu agar di apartemen tidak perlu masak, dia ingin segera tidur. Daniel membuka pintu kamar dan melihat Hanum yang sudah meringkuk di dalam selimut membuatnya kesal. Bukannya Hanum bertanya padanya tapi malah memilih tidur. Daniel meletakkan ponselnya di nakas lalu mengganti celananya dengan boxer lalu ikut masuk ke dalam selimut. Apa yang ingin dia lakukan? Batin Hanum pura-pura memejamkan matanya. Kenapa kau pulang malam? Tanya Daniel. Hanum tak menjawab, dia tetap seperti orang tidur. Kau tidak ingin menjawabnya, dan memilih berpura-pura tidur seperti ini? Oke baiklah, kalau begitu aku akan membuatmu bangun. Daniel memeluk tubuh Hanum membuat Hanum tersentak. Om lepas, teriak Hanum yang membalikkan tubuhnya menghadap Daniel. Astaga, kenapa lelaki tua ini terlihat semakin tampan, batin Hanum. Hei, kamu kenapa? Tidak, aku lelah, ini sudah malam, tidurlah. Aku tidak bisa tidur kalau belum ada jawaban dari Munum. Kamu kemana saja membiarkanku kelaparan sendiri di apartemen? Hanum menghela nafas berat. Aku membawa Fanny berobat Om. Dia sakit. Om tahu sendiri kan aku lelah seharian bekerja dan membersihkan toilet kantor. Kamu marah soal itu? Tidak, tapi hanya lelah, jawab Hanum. Oke, maafkan aku, ucap Daniel membuat Hanum terdiam. Baru kali ini dia mendengar permintaan maaf Daniel karena selama ini Daniel selalu menganggap dia benar. Hei, apa kau mau memaafkanku? Ya, beri aku waktu untuk istirahat Om. Aku benar lelah, elak Hanum sambil memunggungi Daniel dan menarik sudut bibirnya kecil. Num, panggil Daniel. Aku ingin bicara, katakan saja, jawab Hanum sambil memejamkan matanya. Aku ingin kita menikah, ucap Daniel membuat Hanum tersentak kaget dan bangkit seketika. Apa sugar daddy-nya ini sedang bercanda? Menikah, Om gila. Kok gila? Ya mana mungkin aku mau menikah dengan Om yang sudah punya istri? Pelakor dong, tolak Hanum. Terus sekarang apa namanya? Sugar baby, jawab Hanum polos. Dia tidak mau di-cap sebagai pelakor. Daripada kita berzina lebih baik menikah Sirinum. Setelah kontrak selesai kita cerai, ujar Daniel. Terus saya janda?
Tapi status kamu jelas Num. Daripada sekarang, gadis enggak, janda pun enggak, dan saya akan kasih kamu kompensasi dengan gelar barumu itu. Kan Daniel membuat Hanum terdiam. Ya benar yang dikatakan Daniel, statusnya sekarang tidak jelas. Aku akan pikirkan nanti Om. Sekarang aku mau istirahat dulu. Tapi aku lapar Num. Bisakah kamu masak nasi goreng kampung untukku dulu sebelum tidur? Pinta Daniel memohon. Nasi goreng kampung? Ya, yang warna putih itu. Hanum menghela nafas berat. Bukannya sugar daddy-nya ini kaya raya banyak uang. Kenapa sekedar membeli makanan di luar saja dia tidak sanggup, malah mengganggu waktu istirahatnya? Huek, Fanny dari tadi terus muntah padahal dia sudah berobat ke dokter umum. Apa yang terjadi pada dirinya? Tubuhnya terasa lemas, ingin menghubungi Hanum, tapi Fanny tidak enak hati karena Om Daniel sedang di apartemen. Dan Hanum tadi juga bercerita kalau dia sangat lelah setelah diberi sanksi karena telat. Apa aku akan mati? Batin Fanny. Apa ini karma karena menjadi sugar baby? Lanjutnya, dari tadi kepalanya terus pusing dan mual. Entah apa yang terjadi pada dirinya saat ini. Hampir 1 minggu tidak bertemu Om Roni membuat Fanny rindu akan dekapan sang sugar daddy. Tapi dia tidak berani menghubungi Om Roni, takut mengganggu karena sesuai perjanjian tidak boleh menghubungi kalau bukan Om Roni yang memintanya datang. Sementara itu Daniel dengan lahapnya makan nasi goreng buatan Hanum. Entah kenapa lidahnya mendadak berubah menjadi lidah kampungan, lebih suka masakan tradisional. Alhamdulillah, terdengar bunyi sendawa dari bibir lelaki tampan ini yang membuat Hanum kaget. Nyang Om, sindir Hanum. Iya, terima kasih, ternyata nasi goreng kampung ini mampu membuat perutku kenyang meskipun warnanya tak menarik. 2 piring Om, wajar saja kenyang, masih saja menghina, kesal Hanum. Hehehe, iya saking laparnya nggak sadar kalau habis 2 piring, jawab Daniel sambil terkuekeh kecil. Dan ini senyuman terindah yang pernah Hanum lihat dari bibir lelaki mapan ini. Jika sedang senyum Daniel sangat tampan, bahkan dia mengalahkan senyuman anak remaja. Besok aku akan cari penghulu untuk kita. Saya belum bilang iya Om, kenapa langsung cari penghulu? Num, coba kamu pikir buat apa kita kumpul kebo yang ada hanya dosa Num? Lebih baik kita menikah meskipun hanya siri jelas halalnya. Siapa yang kebo, Om kali? Aku nggak, protes Hanum. Itu perumpamaan Num, lagian nggak ada kebo di apartemen ini. Tapi aku punya satu syarat Om. Apa? Jangan ada yang tahu pernikahan ini meskipun Fanny dan Om Roni. Aku tidak ingin orang mengetahui statusku bersuami Om meskipun nantinya aku juga bakalan janda. Lalu siapa saksi kita? Om kan kaya raya, ya bayarlah. Hanya sekedar saksi aku rasa tidak akan menghabiskan uang Om. Kamu meremehkanku? Aku tidak bilang begitu. Ya sudah, aku setuju, jawab Daniel. Entah kenapa dia ingin mengikat Hanum lebih kuat lagi agar perempuan ini tidak bisa didekati oleh lelaki lain. Egois memang kedengarannya, tapi itulah Daniel, dia ingin semua yang dia mau bisa terwujud.
Dan satu lagi Om, aku tidak ingin hamil, ucap Hanum lagi membuat Daniel terdiam. Daniel sebenarnya menginginkan anak, tapi dia juga harus menghormati keputusan Hanum karena mereka hanya terikat kontrak. Aku tidak ingin ambil resiko setelah perceraian nanti. Sudah pasti anak akan jadi rebutan. Dan Om bisa saja menang di pengadilan lalu anakku punya ibu tiri dan aku sulit untuk bertemu, jelas Hanum. Meskipun dia polos, tapi Hanum memikirkan nasib ke depannya. Perempuan ini cukup kritis dalam berpikir. Baiklah, aku turuti semuanya dan lusa kita menikah. Tekan Daniel membuat Hanum terkejut. Secepat itu mereka menikah. Tak terasa waktu berlalu ya, tepat hari ini Daniel mengucapkan janji suci untuk Hanum. Meskipun hanya sebatas agama mereka sudah sah menjadi suami istri karena dia tidak ingin berbuat zina terus-menerus. Kamu mau bulan madu? Tanya Daniel. Harus ya, tanya balik Hanum. Dibilang harus aku juga tidak tahu, tapi kebanyakan orang yang sudah menikah pasti ingin bulan madu. Aku rasa tidak perlu karena akan banyak yang aku tinggalkan, terutama pekerjaan. Num, apa kamu tidak bisa berhenti saja bekerja dan nikmati harimu di apartemen? Kamu bisa shopping, ke salon. Om, aku hanya ingin mandiri, potong Hanum. Tapi sekarang kamu adalah tanggung jawabku, Num. Sampai kontrak kita selesai, Om. Setelah itu aku pengangguran kan? Tapi kompensasi yang akan aku berikan cukup besar untukmu. Tanggung jawabku besar, Om. Masih ada adik dan ibu yang harus aku perjuangkan. Aku tidak ingin nasib adikku seperti aku, Om. Jadi biarkan uang itu untuk pendidikannya. Jelas Hanum membuat Daniel tak bisa mencegah niat istri sirinya ini. Tapi jujur Daniel terharu melihat perjuangan Hanum yang sangat bertanggung jawab pada keluarganya. Saya hamil dok, tanya Fanny dan diangguki sang dokter. Ya bu, selamat ya atas kehamilannya dan harus benar. Benar dijaga ya, jangan lupa minum vitamin dan susu hamilnya. Agar janin berkembang dengan baik, jelas sang dokter lagi dan diangguki Fanny pelan. Dia masih syok dengan apa yang didengarnya ini. Fanny terdiam, tak terasa dia menitikkan air matanya. Ibu kenapa? Tanya sang dokter khawatir. Tidak dok, saya hanya terharu, bohong Fanny. Fanny segera pamit setelah resep yang diberikan sang dokter diambilnya. Fanny mengelus perutnya lembut, bagaimana caranya dia memberitahu Om Roni tentang kehamilannya ini. Karena sekarang Om Roni sedang sibuk mengurus istrinya, lalu bagaimana jika istri Om Roni sehat? Fanny menggeleng pelan, dia bingung dengan nasib anak ini. Aku harus menghubungi Hanum, gumamnya pelan. Fanny segera mengambil ponselnya dan mencari nama sahabatnya ini, tapi tak kunjung diangkat oleh Hanum. Hanum, please angkat. Aku butuh kamu, ujar Fanny sambil menangis. Ah, desah Hanum saat sang suami sirinya ini sudah menguasai dirinya. Sangat sempit, racau Daniel. Inilah alasan Daniel ingin segera menikahi Hanum karena dia tidak mau berbuat dosa.
Saat berdekatan dengan Hanum, Daniel sulit mengontrol hasratnya, bahkan dia ingin lagi dan lagi bercinta dengan sang istri Siri. Daniel sendiri bingung dengan dirinya, bahkan miliknya tak mau bangkit lagi saat bercinta dengan Susan. Jauh berbeda dengan Hanum yang diliputi rasa gairah, mungkin karena Hanum masih perawan, pikir Daniel. Kamu suka saat aku melakukannya, bisik Daniel membuat Hanum malu. Dia nyaris gila saat Daniel membelai tubuhnya. Kau sangat terlihat menikmatinya, goda Daniel membuat Hanum malu. Ah, erang Daniel dan ambruk seketika di atas tubuh Hanum. Om berat, ujar Hanum mendorong tubuh Daniel. Biarkan dulu sejenak Num, aku masih lemas, ucap Daniel yang masih betah memeluk tubuh sang istri Siri. Astaga, kenapa Fanny menghubungiku? Ada apa? Batin Hanum saat melihat ponselnya pagi ini. Ya, dari kemarin dia tidak melihat ponselnya karena dirinya terus dikuasai Om Daniel. Kenapa Num? Tanya Daniel yang melihat Hanum menatap ponselnya serius. Fanny menghubungiku beberapa kali Om. Aku khawatir karena kemarin aku meninggalkannya dalam keadaan sakit, jawab Hanum. Aku boleh lihat Fanny Om? Tanyanya. Kapan? Nanti sepulang kerja. Kenapa harus nanti? Sekarang saja. Aku harus kerja Om. Sedangkan telat saja hukumanku sudah hampir membuatku pingsan, apalagi tidak masuk kerja. Sindir Hanum membuat Daniel merasa bersalah. Padahal saat itu dia tidak bermaksud meminta Hanum untuk membersihkan kamar mandi. Justru dia ingin Hanum melayaninya. Tapi Hanum keburu menutup pintu kamar mandi, ya terpaksa Daniel diamkan saja. Tidak mungkin dia memohon pada Hanum untuk membuka pintu secara gengsi. Daniel sangat tinggi. Kamu lupa aku bosnya? Mulai sombong, nanti saja sepulang kerja, ujar Hanum. Pagi ini dia menyiapkan sarapan untuk lelaki yang baru menjadi suaminya ini. Kenapa sarapan roti? Aku lelah Om. Semalam Om tidak membiarkan aku beristirahat, jadi makan roti dulu ya, jawab Hanum. Bukannya kamu juga keenakan, bahkan tubuhku penuh luka cakaran dari kamu, tidak sadar. Masa? Jawab Hanum tidak percaya. Daniel segera memperlihatkan punggungnya yang terukir beberapa bekas cakaran. Hanum membuat Hanum malu. Ya, semalam dia memang tak sadar karena Daniel beberapa kali melakukannya. Maaf Om sih yang terlalu bernafsu. Namanya juga pengantin baru Num. Tapi sudah dibuka segel duluan, celetuk Hanum dan disambut dengan tawa oleh Daniel. Akhir ini Hanum lebih banyak melihat Daniel tersenyum membuat suasana semakin damai. Mana bisa aku pulang Van? Kamu tahu sendiri kan sekarang aku sedang menemani Dian dan dia sedang berjuang untuk sembuh Van. Tolong mengerti aku. Tapi ada yang ingin aku katakan Om, ujar Fanny sambil menutup mulutnya menahan tangisnya. Van, kamu tahu kan Dian sedang sakit dan dia prioritasku saat ini. Kamu masih ingat perjanjian kita kan? Ku juga butuh Om ini. Maaf Van, aku tidak bisa Van. Ucap Om Roni mematikan ponselnya membuat Fanny menangis histeris dan membanting ponselnya kesal. Kenapa kamu hadir di saat yang tidak tepat? Pekik Fanny kesal pada dirinya sendiri yang bisanya ceroboh.
Apa yang harus dia lakukan saat ini? Fanny yakin Om Roni juga tidak akan mau bertanggung jawab, dia sangat mencintai istrinya. Setelah absen sore, Hanum sengaja langsung ke kos karena dia juga sudah izin pada Daniel tadi. Hatinya terasa mengganjal, dia takut terjadi apa pada Fanny karena Hanum mencoba menghubungi Fanny sore ini malah tidak aktif. Hanum masuk ke dalam kamar kos sahabatnya ini dan melihat pakaian yang berserakan, kamar yang berantakan. Sampah di mana? Mana membuatnya bingung. Fanny tidak pernah seperti ini sebelumnya. Kenapa sekarang malah seperti ini? Apa yang terjadi dengan sahabatnya ini? Huek, huek, terdengar suara orang muntah di kamar mandi membuat Hanum segera mendekat dan mengetuk pintunya. Tok, tok. Fanny, panggil Hanum. Van, kamu di dalam, ujarnya. Fanny kamu di dalam, Van. Panggil Hanum lagi sedikit keras tapi tak ada jawaban. Karena tak ada jawaban membuat Hanum cemas lalu membuka pintu kamar mandi yang memang tidak dikunci. Hanum melihat Fanny yang tergeletak di kamar mandi dengan wajah pucat membuatnya kaget. Van, kamu kenapa, Van? Panggil Hanum sambil memeluk tubuh sahabatnya ini. Hanum kalut, dia segera menghubungi Om Daniel karena hanya lelaki itu yang ada dalam pikirannya saat ini. Dan ini pertama kalinya Hanum menghubungi sang suami duluan. Daniel yang melihat panggilan dari Hanum pun segera mengangkatnya. Hanum mandir menunggu kabar tentang keadaan Fanny yang sedang diperiksa dokter. Hanum, duduk dulu, jangan seperti setrikaan begitu. Mana bisa aku duduk tenang, Om, sementara Fanny sekarang belum jelas kabarnya. Iya, aku mengerti, Num, tapi mandir tidak akan membuat Fanny sehat. Yang ada kaki kamu yang sakit, ingat Om Daniel. Hanum menghela nafas berat lalu duduk di sebelah Om Daniel. Jika Om ingin pulang silahkan, aku masih mau di sini. Fanny tidak punya keluarga, Om, hanya aku teman satu-satunya. Aku yang membawa kalian, aku juga yang akan menunggu kalian, tegas Daniel membuat Hanum terharu. Daniel sangat bertanggung jawab padanya. Mereka masih menunggu kabar dari dokter karena Fanny masih diperiksa. Keluarga pasien Fanny, panggil seorang perawat perempuan. Bersambung.